Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai apa nih? Ada silinder di dalam silinder ya, seperti itu. Ini merupakan soal yang butuh bernalar, butuh ada suatu nalaran di sini, karena nalaran itu sangat penting. Matematika kita kuat, penalaran kita kuat, pasti mudah untuk bisa menyelesaikan suatu soal ini. Oke, oke langsung saja kita bahas soalnya ya. Nah, jadi di sini kita perhatikan bahwa ada pertanyaan ya, suatu soal tersebut. Di sini ada sebuah silinder padat. Silinder padat berbahan kayu yang memiliki radius R1. Nah, artinya ada silinder padat ya. Silinder padat berbahan kayu yang memiliki radius R1. Nah, ini kita kasih stabilo ya. Nah, jadi yang warna biru ini, yang biru ini, yang ini katanya apa? Ini adalah silinder yang berbahan kayu. Nah, yang biru itu ya. Nah, selanjutnya apa? Dan memiliki ketebalan H1. Dia memiliki ketebalan H1. Nah, ketebalan ini kita bisa lihat pada tampak atas di sini ya. Tampak atas di sini kita melihat ke samping ya, di arah samping. Ini kan kita lihat di bagian atas ya. Ini kita sekarang lihat bagian samping ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di samping, ya ini memiliki ketebalan. Ketebalan daripada suatu balok ini adalah H1. Ya, H1. Nah, ini ketebalan H1 ya. Nah, ketebalan H1. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini bahwa ada suatu balok gitu ya, di mana silinder kayu yang memiliki ketebalan H1 dan radiusnya itu R1. Di radius itu apa? Jari diameter ya. Diameter itu apa? Setengah daripada radius. Jadi radius itu merupakan satu setengah daripada diameter. Nah, selanjutnya kita lanjutkan. Di dalam silinder kayu ini ada sedikit bagian kayu. Ya, ada sedikit bagian kayu yang diganti nih ya, diganti dengan cakram logam. Nah, jadi ada bagian di sini, bagian kayu ini yang diganti dengan cakram logam yang memiliki radius R2 ya dan ketebalan H2. Oke. Di sini kan yang biru ini kita kan bisa namakan bahwa ini silinder berbahan kayu kan. Nah, ini apa? Cakram. Cakram logam. Jadi ada bagian daripada suatu silinder kayu ini kita ganti dengan cakram logam. Begitu. Nah, terus diketahui apa ketebalan daripada cakram logamnya ini juga berbeda pada kayu, ya. Dimana ketebalannya itu adalah H2. Jadi kita ketahui bahwa yang kita bahas soal tadi bahwa ketebalan daripada suatu silinder kayu itu adalah H1 dengan memiliki jari-jari R1, ya. Dan ketebalan daripada suatu silinder besi ini adalah H2 dan diameternya itu R2. Begitu. Nah, selanjutnya soalnya apa? Cakram ini diletakkan di sumbu B. Ya, cakram ini diletakkan di sumbu B yang paralel dengan sumbu silinder kayu S. Oh, jadi gini. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa diletakkan di sini nih silindernya kan dengan apa? Daripada suatu jaraknya terhadap pusat silinder besinya itu adalah B, dan daripada jaraknya pusat daripada silinder ke silinder daripada suatu besi adalah D. Nah, ya. Ini katanya apa? Diletakkan secara paralel dengan sumbu silinder kayu S. Nah, selanjutnya apa? Cakram tepat berada di bagian tengah antara tutup atas dan bawah silinder. Jarak sumbu S dan B adalah D. Massa jenis kayu adalah P1 dan massa jenis logam adalah P2. Di mana P2 lebih besar dari P1. Di sini kita ketahui bahwa daripada massa jenis besi itu pasti lebih besar daripada massa jenis kayu. Ya, itu pasti berpengaruh gitu. Bagaimana kita agar mencari nilai massanya di situ ya. Nah, massa total silinder kayu dan cakram logam itu adalah M. Jadi M1 tambah M2 itu M besar. Nah, selanjutnya apa? Variabel yang diketahui nilainya adalah R1, H1, P1, P2, dan M. Tugas kita adalah menentukan nilai R2,
H2, dan D. Nah, kita bisa melihat pernyataan yang sudah kita jelaskan di sini. Nah, kita udah membahas soal itu. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaannya lagi. B adalah jarak dari pusat massa sistem ke sumbu es. Ya. Untuk mengukur jarak ini, silinder diletakkan di atas bidang miring. Bidang miring segitiga ya. Agar kita mengetahui apa jaraknya, kita letakkanlah ke bidang miring. Ini bantuan. Tipsnya, triknya bagaimana kita agar mengetahui jaraknya. Nah, silinder ini diletakkan dalam keadaan setimbang, gitu, setimbang ya, ini lurus vertikal ini. Nah, karena ada gaya gesek, silinder dapat menggelinding tanpa selip. Pada keadaan seimbang, sudut di antara garis vertikal dan garis yang menghubungi sumbu simetri S dan B adalah ini. Kita pertanyaan pertama disuruh menentukan ekspresi B sebagai fungsi variabel R1, theta, dan ini. Ya. Selanjutnya kita akan mengukur momen inersia sistem silinder dan cakram, yaitu IS. Ini IS ini kita cari nanti. Selanjutnya silinder dan cakram dihubungkan dengan batang padat, bla 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 bla. Nah, oke, itu pertanyaan pertama. Intinya adalah bagaimana kita merumuskan nilai dari B itu dengan mencarinya pada saat silinder itu ditetapkan pada bidang miring ya. Yang kedua, MB, kita disuruh mencari persamaan gerak sistem untuk ini, dan kita disuruh mencari ekspresi momen inersia. Ya. Kita disuruh mencari persamaan momen inersia dengan sumbu SIS. Nah, jadi kita mau mencari nilai T ya. Kita harus mencari periode isolasi. Yang kedua, MB ya. Yang ketiga, tentukan ekspresi jarak D. Kita disuruh mencari ekspresi jarak D sebagai fungsi B dan variabel yang diketahui. Anda juga masukkan R2 dan ini sebagai tipsnya. Yang ketiga, kita mencari ekspresi momen inersia. Yang terakhir, kita menentukan apa? R2. Kita mencari nilai daripada R2 ya. H2S dari fungsi R2. Oke, langsung saja kita bahas pertanyaannya pada yang pertama. Dimana tadi pertanyaannya itu apa disuruh? Disuruh kita menentukan ekspresi B sebagai fungsi variabel R1. Oke. Kita agar bisa menyelesaikan pertanyaan yang A ini, kita harus melihat bahwa ada gambar ini. Nah, di sini kita ada silinder. Silinder itu diletakkan di atas bidang miring. Nah, di sini kita melihat ya bahwa ini silinder besi itu di sini. Ya, terus tegak lurus di sini. Nah, kita bisa, dan ini kan sejauh B nih. Sejauh B daripada pusat ke silindernya, sejauh B. Selanjutnya kita bisa ambil ya yang ini. Yang ini kita ambil ya agar kita mencari nilai B-nya di situ. Nah, ini kan ada suatu geometri di sini. Geometri ini sangat penting ya, atau misalnya aturan sinus sangat penting. Bagaimana kita agar bisa mencari nilai B di sini. Nah, berdasarkan aturan ini kita bisa melihat bahwa ada persamaan yang kita dapatkan dari sini apa? B adalah apa? B itu adalah sin, ya kan? Sin theta. Ya, ini kan saling berseberangan. Ya, B itu adalah sin theta. Selanjutnya, nilai daripada R1, ya R1 adalah apa? Kalau kita misalnya ambil di sini ya, misalnya kita ambil apa tuh? Nah, di sini kita garis di sini ya, kita luruskan. Di sini kan 180 derajat harusnya kan? Nah, 180 derajat. Nanti karena kan ini ada alfa ya. Atau inilah, maaf. Bukan di sini ya, maaf. Nah, di sini nih. R1 ini bersini ya, di sini. Ini kan 180 derajat. Nah, kita bisa buat jadi apa di sini? Berseberangan kan? Menjadi sinus 180 dikurangi ini. Nah, dari persamaan ini kita mau mencari nilai B kan? Sehingga kita dapatkan B-nya apa? Sin theta dikali R1 per sinus 180 kurang ini. Nah, sehingga B apa? Sin theta kali R1. Ini kan kita bisa bikin satu ya. Sehingga kita dapatkan nilainya yaitu adalah sin ini. Oke.
Jadi nilai B-nya itu adalah sin theta dikali apa? Dikali R1 per sin itu. Oke. Nah, ini B, nilai B. Nah, kita di pertanyaan yang B itu udah ya. Pertanyaan A itu sudah kita dapat, yang dimana kita mencuri ekspresi B dengan bagaimana kita menentukan dari fungsi variabel 1 theta dan ini. Oke. Kita udah dapat persamaannya ya. Bahwa persamaan daripada yang A itu apa? Bahwa B itu adalah sin theta kali R1 per sin ini. Oke, ini jawaban yang A. Selanjutnya kita ke nomor 2. Pertanyaan yang ke nomor 2 itu kita disuruh menentukan persamaan gerak sistem. Untuk ini kita disuruh mencari ekspresi momen inersia sistem terhadap sumbu S terhadap inersia dalam variabel T, B dan variabel yang diketahui sebelumnya. T adalah periode osilasi sistem. Jadi kita disuruh mencari osilasi sistem. Kita dapat dari osilasi sistem ini dapat dari mana sih? Dapat dari sini. Ya. Kita bisa melihat bahwa sini ada suatu benda ya, dimana diberikan suatu poros di situ. Tentu nanti kalau terjadi poros, tentu nanti akan terjadi suatu gerak. Ya, geraknya rotasi. Artinya ada suatu gerakan torsi di sini. Nah, kita tahu bahwa ada jarak daripada satu silinder besi ini ke pusat silinder yang kayu ini adalah sejauh B. Ya kan? Dan ini kita lihat bahwa mg sin B sin theta ini ya. Ini merupakan mg sin theta kalau kita buat ke sini bahwa nilai torsi pemulihnya ya. Jadi kita lihat di sini bahwa torsi pemulihnya itu apa? Minus mg B kali sin ini, sin theta. Nah, ini kan merupakan suatu fungsi pemulih kan? Ini adalah fungsi pemulih. Nah, selanjutnya kita mengetahui, kita ambil ke dalam suatu hukum 2 Newton di sini bahwa ada sigma torsi itu apa? Ya, jumlah daripada sorti itu ada I dikali ini. Ya, kita substitusikan terhadap suatu torsi pemulih di sini kan. Torsi pemulih itu kita dapatkan berapa? Torsi pemulih itu kita dapatkan jadi minus mgb sin theta adalah I kali ini. Karena minus kita bikin positif ya, pindah ruas. Jadi apa? Ini IS ditambah mgb sin ini. Ini sama dengan 0. Kita bagi IS ya. Jadi apa? Jadi ini tambah mgb sin ini maaf bukan, ini dotnya ada 1 ya, per IS ini sama dengan 0. Ada persamaan daripada frekuensi sudut itu bahwa dot 2 ya, dot 2 ditambah W kuadrat kali dot 1 ini adalah sama dengan 0. Kita samakan persamaannya, kita dapat itu yang ini bersama ini kan kita samakan dengan yang ini. Jadi kita dapatkan dong bahwa yang W kuadrat itu apa? W kuadrat itu adalah ini dong, mgb per IS. Ini kenapa sin tetanya kita nggak ambil? Karena sudut yang diambil itu mendekati 0. Dimana jika ada sin theta ini ya yang hampir mendekati 0, maka ini akan berubah menjadi ini. Jadi sini ini nggak akan berpengaruh. Jadi kita bisa buat bahwa ini adalah mgb kali theta. Ya, jadi nanti kita dapatkan bahwa nilai W kuadrat itu apa? mgb per IS. Ya, atau kita sebutkan bahwa W itu apa? Akar mgb per IS. Nah, ini kita simpan. Ini persamaan W-nya. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita mau mencari nilai daripada persamaan periode. Persamaan periode itu apa? 2pi per W kan? Ah ya, 2pi per W. Atau kita bisa buat jadi apa? 2pi per W. W itu apa? Akar mgb per IS. Akar mgb per IS. Atau kita dapatkan nilai periodenya P adalah 2pi kali akar IS per mgb. Ya. Nah, kita kan mau mencari nilai IS di sini kan daripada suatu persamaan periode ini. Ya udah kita kuadratkan ya. T kuadrat adalah apa? 4pi kuadrat kali
IS per MGB. Kita kan mencari nilai IS kan. Jadi nilai IS-nya adalah T kuadrat MGB per 4V kuadrat. Oke, ini dia mau inersianya. Kita udah dapat nilai inersianya daripada suatu itu. Selanjutnya pada persamaan yang C. C. Tentukan ekspresi jarak D sebagai fungsi B dan variabel yang Anda ketahui. Anda juga bisa masukkan R2 dan H2 sebagai variabel. Ini tips dan triknya. Nah, sekarang M1 adalah massa silinder pada keadaan awal, yaitu massa silinder sebelum ada bagiannya diganti sebelum cakram logam. M2 adalah massa cakram logam dikurangi. Jadi kita mau mencari nilai daripada ekspresi jarak D itu. Nah, mencari nilai ekspresi jarak D itu tentu kita harus gunakan dengan persamaan kesetimbangan. Ya, persamaan kesetimbangan itu apa? Tadi kan tadi kita lihat bahwa persamaan kesetimbangan dulu kita bikin rumusnya. Bahwa persamaan kesetimbangan itu kan tentu ini M1 kali X1 tambah M2 kali X2 merupakan jumlah daripada M1 tambah M2. Nah, kita ketahui kan bahwa misalkan di sini ada bola tadi kan, di sini kan ada lingkaran bola. Ini kita buat lingkarannya bagaimana ya biar bagus. Oke, ntar nah, misal kita tandai lingkaran ya. Ini kan sebagai misalnya silinder kayu ya. Ini silinder kayu. Kita taruh di sini ada lingkaran kecil. Ini sebagai silinder besinya. Nah, ini misal pusatnya. Nah, jarak ini ke sini itu kan sejauh D. Ya kan? Dari jarak pusat silinder kayu ke silinder besi ya, itu adalah sejauh D. Dan dari pusat ini sejauh D. Selanjutnya kita tahu kita acuannya itu terhadap pusat ini. Jadi nanti jarak daripada X1-nya 0 dong. Nah, dari hal ini kita bisa mensubstitusikan nilainya, yaitu apa? X itu kita ganti ya jadi B nilainya ya, karena kita mau mencari nilai B nya di sini. B itu apa? M1 dikali berapa? 0 kan, ditambah M2 dikali X2. X2 nya tadi berapa? D ya, per tadi kita ketahui bahwa M1, pertanyaannya bahwa M1 tambah M2 itu kan kita samakan dengan M besar. Nah, jadi karena jumlah daripadanya kita buat jadi M besar sini. Oke. Selanjutnya kita harus tahu bahwa nilai daripada suatu M1 itu apa ya. M1 itu merupakan massa jenis 1 ya dikali V ya dikali jari-jari kuadrat dikali H1. Ini massa 1 ya secara lengkapnya. Dan massa 2 adalah massa jenis 2 dikali V dikali R2 kuadrat dikali H2. Kita bisa mensubstitusikan nilai M1 itu dan M2 itu sehingga kita dapatkan apa? Ini B ya. Ini kan M1 kali 0 kan 0 ya. M2 itu disubstitusikan jadi P2 dikali V R2 kuadrat kali H2. Oh maaf, ini bukan P2 ya. P2 kurang P1. Karena saling mengurangkan di situ karena diganti jadi P2 kurang P1. Ya, ini P2 kurang P1. P2 kurang P1 massa jenisnya. Jadi P2 kurang P1 dikali Pi kali R2 kuadrat kali H2 dikali D per M. Nah, kita mau mencari nilai D kan. Jadi B kali M P2 kurang P1 Pi R2 kuadrat H2 D. Ya udah, D-nya kita ambil. D adalah apa? BM kali P2 kurang P1 V R2 kuadrat H2 D. Maaf, bukan D lagi nih karena udah D-nya dipakai H2 ya. Oke. Nah, ini dia persamaan D-nya. Jadi kita disuruh mencari D kan tadi kan ya. Oke. Pertanyaannya kita menentukan ekspresi D sebagai fungsi B. Oke. Jadi pertanyaan saya itu sudah selesai ya. Nah,
Selanjutnya kita mencari ke dalam persamaan D. Nah, pada persamaan D ini kita ada pertanyaan. Untuk menghitung momen inersia sistem terhadap sumbu S, kita akan gunakan prinsip berikut. Nah, kita lihat di sini. Tadi kan kita tahu bahwa silinder besi tambah silinder kayu, ya kan, totalnya, ya kan. Kita pisahkan bahwa ada silinder ini, ya. Silinder ini tambah silinder besi dikurangi silinder ini. Nah, dari hal itu kita mendapatkan nilai M1 di sini. Kita harus cari nilai M1 dulu di sini, ya. Kita harus cari nilai M1. Diketahui, ya, kita bikin. M1 itu nilainya berapa? Nilai M1 ini, silinder yang besar ini, yang silinder kayu ini, yaitu adalah M1. Maaf, bukan M1. P1 dikali V dikali R1 pangkat 4 kali H1. Ya. Ya pas. Ya, ini dia merupakan persamaan M1. Nah, kalau misalnya persamaan M2 itu apa? P2 dikali V dikali R2 pangkat 4 dikali H2 ditambah P2. Ini P2 kurang P1, ya, maaf. P2 kurang P1 tambah P2 dikali V R1 pangkat 2 H2 dikali D kuadrat, ya. Nah, ini persamaan M2. Dan persamaan M3 apa? Sama dengan persamaan M2, cuma massa jenisnya sini berubah jadi P1. Atau kita buat jadi apa? Jadi P1 dikali maaf kawan-kawan, kayaknya sini ada kesalahan. Biasa saya kita keluar dulu bentar sini, ya. Kita hapus dulu nilai ini. Kita hapus ini. Oke, kita hapus. Jadi begini. Di sini nilai M1-nya itu berapa? Dari persamaan ini, ya. Nilai M1-nya itu adalah setengah P1 V R1 pangkat 4 H1. Ini M1, ya. M2-nya adalah setengah P2 V R1 pangkat 4 H2 ditambah berapa? P2 V R2 pangkat 2 H2 kali D kuadrat. Ini M2. M3 ini sama, cuma P2 nya itu kita ganti dengan P1. Jadi apa? Setengah P1 V R1 pangkat 4 H ini H2, ya. H2 tambah P1 V R2 pangkat 2 H2 D kuadrat. Nah, dari hal itu kan kita tahu bahwa IS itu, I total itu merupakan apa? Perjumlahan daripada I1 tambah I2 kurang I3S. Atau kita buatlah di sini, kita substitusikan. Jadi IS adalah I1 tambah I2 tambah I3, ya. I1 tadi kita dapat kenapa? Ini, ya, I1 setengah P1 V R1 pangkat 4 H1. Ini nilainya, ini apa nih? Ini M1, ya. Ditambah I2 setengah P2 V R1 pangkat 4 H2 ditambah P2 V R2 pangkat 2 H2 D kuadrat. Ini M2 dikurangi berapa? Dikurangi setengah P1 V R2 pangkat 4 H2 ditambah P1 V R2 pangkat 2 H2 D kuadrat. Ini M3. Nah, dari hal itu kita bisa buat lagi, kita sederhanakan lagi. Jadi apa? Jadi setengah P1 V R1 pangkat 4 H1, ya, ditambah setengah P2 kurang P1
Pi R1 pangkat 4 H2 ditambah P2 kurang P1, ya kan, V R2 kuadrat H2 D kuadrat. Nah, ini IS. Oke. Nah, daripada persamaan kesetimbangan itu yang kita dapatkan, tadi kita dapatkan bahwa M besar itu merupakan M1 tambah M2 kan. Nah, di mana ini M besar? M1 itu kita dapatkan berapa nilainya? M1 itu sama dengan V1 ya. V1 V berapa? R1 kuadrat yang dikali H1 ditambah M2 tadi berapa? P2 kurang P1 V R2 kuadrat H2, ya kan. Nah, kita pindah ruas lah kan agar bisa mendapatkan nilai ini. Jadi kita ke sini ya, M dikurangi P1 V R1 kuadrat H1 adalah P2 kurang P1 V R2 kuadrat H2. Nah, ini dia persamaannya. Aduh, ini gak nampak pula ini ya. Nah, dari ini kan persamaan ini kan sama ya. Ini kan ini mana ini ya, ini P2 kurang ini P2 ini P2 kurang P1 VR1 pangkat 4. Ini kan sama dengan ini, ya kan. Oh, ini bukan R1, ini R2 ya. Jadi kita buat lagi. Ini kita substitusikan ya. Substitusikan jadi setengah V1 V ya R1 pangkat 4 H1 ditambah setengah ya dikali berapa? M kurang P1 V R1 kuadrat H1. Nah, kita substitusikan nilainya. Tambah P2 kurang P1 ya V R2 kuadrat. Ini kan tadi R2 pangkat 4 kan. Nah, kita ambilkan si R2 kuadrat. Jadi nanti sini ada R2 kuadrat lagi. Ya. Nah, P2 kurang P1 ini H2. Ini D kuadrat. Nah, nilai D kuadrat ini kita ambilkan dari persamaan yang tadi itu. Nah, nih, D ini BM, ini kan D ini. BM ya, BM. D-nya tadi berapa ya? D-nya berapa tadi? H2 kali BM per P2 kurang P1 P2 kurang P1 VR2 pangkat 2 H2. Berapa tadi? VR2 pangkat 2 H2 ya. VR2 pangkat 2 H2. Nah, ini BM-nya. Ini karena kuadrat ya. Jadi kita dapatkan setengah P1 VR1 pangkat 4 H1 ditambah setengah M dikurangi P1 VR1 pangkat 2 H1 kali R2 kuadrat ditambah P2 kurang P1 Pi R2 kuadrat H2 ya B kuadrat M kuadrat per berapa nih? P2 kurang P1 kuadrat tambah R2 pangkat 4 H2. Nah, ini sama nih kan. Karena kuadrat kebetulan kita bisa hapus. Oke kawan-kawan, ini sangat rumit ya. Namanya juga soal olimpiade pasti butuh suatu semangat tinggi untuk bisa mengerjakan soal ini. Oke, kita hapus saja di sini ya, biar cepat. Kita keluar dulu. Kita hapus dulu semua ini. Oke kawan. Atau kita buat aja next page ya di sini. Ini yang tadi kita dapat ya, bahwa IS
kali berapa, setengah P1 kali pi R1 kuadrat H1 P1 pi R1 kuadrat berapa tadi, H1 ya, H1 ya kan, tambah setengah M kurang P1, M besar tuh ya, M besar kurang P1 VR1 kuadrat VR1 kuadrat kali H1 kali R2 pangkat 2 tambah, ini kan karena kita udah coret ya, jadi nanti kita bikin di sini tambah berapa, B kuadrat M kuadrat M kuadrat per P2 kurang P1 kurang P1 VR2 kuadrat pi R2 kuadrat kali H2 kali H2. Kita kan tadi pada pertanyaannya itu kan kita disuruh mencari nilai apa, kita disuruh mencari nilai nilai R2 nya ya kan, ya sudah kita pindah ruaskan aja nih. Oh ya, IS tadi kita dapatkan berapa IS, mana tadi, ini mana ya, kita mau substitusikan IS ya. Nah IS ini T kuadrat MGB per 4 pi kuadrat ya, ini yang ini. Nah IS kita substitusikan T kuadrat MGB 4 pi kuadrat, T kuadrat 4 pi kuadrat tadi berapa sih, T kuadrat 4 pi kuadrat per berapa tadi, MGB ini bukan 4 pi kuadrat, T kuadrat MGB 4 pi kuadrat, benar gak tuh? Oke, pas, sama dengan berapa, setengah P1 VR1 pangkat 2 H1 ditambah setengah M kurang P1 VR1 pangkat 2 H1 R2 kuadrat tambah B kuadrat M kuadrat P2 kurang P1 VR2 kuadrat H2. Kita pindah ruaskan, jadi apa nilainya, kita mau mencari nilai ini ya, mencari nilai ini, jadi kita pindah ruas T kuadrat M GB per 4 V kuadrat dikurangi B kuadrat M kuadrat P2 kurang P1 VR2 kuadrat H2 adalah dikurangi lagi setengah P1 VR1 kuadrat H1 adalah setengah M besar kurang P1 VR1 kuadrat H1 kali R2 kuadrat. Kita mau mencari nilai R2 kuadrat ya. Ya udah, gampang aja sih. Intinya kalau misalnya memahami ini, kita harus mengetahui nilai apa, bagaimana kita bisa membuat matematikanya. Matematika dasarnya harus lancar dulu ya. Jadi R2 kuadrat ini kan 2 nih, jadi nanti R2 kuadratnya adalah berapa, 2 per M kurang P1 VR1 kuadrat H1 dikali berapa nih, dikali T kuadrat MGB per 4 V kuadrat dikurangi B kuadrat M kuadrat P2 kurang P1 VR2 kuadrat H2 dikurangi setengah P1 VR1 kuadrat H1. Ya udah, ini kan negatif nih, kita bikin aja langsung, jadi R2 adalah akar set ya, kita buat bagus aja lah
kita warnanya biar beda ya, biar beda gitu. Jadi nanti nilainya R2 adalah akar 2 per M kurang P1 V R1 kuadrat H1 dikali P kuadrat MGB per 4V kuadrat ya, dikurangi set set. Nah, gak usah kurawal, gak usah kita bikin lagi ini ya, jangan kongsi kok, kita bikin kurawal deh. B kuadrat M kuadrat per P2 kurang P1 V R2 kuadrat H2 ditambah setengah P1 V R1 kuadrat H1. Seperti itu. Oke. Jadi inilah persamaan nilai daripada suatu R2 pada persamaan itu. Selanjutnya kita mau mencari apa sih tadi? Untuk menghitung momen inersia. Mencari nilai H2 kan tadi? Pertanyaannya apa tuh tadi? Kita disuruh mencari nilai H2 dari mana tuh? Nah, yang pertanyaan E itu. Pertanyaan E itu menggunakan semua hasil yang dapat sebelumnya, tentukan nilai R2 dan H2. Nah, tadi kan R2 kita udah dapat ya. Nilainya R2 itu dari apa? R2 itu persamaannya ini. R2 itu adalah akar 2 per M kurang P1 V R1 kuadrat H1 dikali T kuadrat MGB per 4V kuadrat dikurangi B kuadrat M kuadrat per P2 kurang P1 V R2 kuadrat H2 tambah setengah P1 V R1 kuadrat H1. Nah, nilai R2. Kita mau mencari nilai daripada H2 selanjutnya. Nah, kalau H2 lebih simpel. Kalau misalnya nyari A2, mana tadi? Kita dapatkan dari persamaan M1. Dari kesetimbangan itu. Mana kesetimbangan tadi persamaannya? Kita buat aja di sini ya. Ini kosong nih. Tadi kan mana kesetimbangannya? Ini dia. Nah, ini kita bisa bisa kita olah jadi tadi kan nilainya itu adalah M adalah P1 V R1 kuadrat H1 tambah P2 kurang P1 V R2 kuadrat H2. Kita mau mencari nilai H2. Jadi H2 adalah M ya per maaf M kurang P1 V R1 kuadrat H1 ya, pas ya. Oke. Per P2 kurang P1 V R2 kuadrat, ini adalah H2. Nah, tadi R2 kuadrat kan kita dapatkan panjang itu R2 tadi tuh. Nah, tadi tuh ya. Nah, ini yang R2 ini panjang kali kan, kita substitusikan aja. Kita buat persamaan baru sini ya. Mana tadi itu? Oke, di sini ini kita hapus saja. Nah, tadi kita dapatkan bahwa persamaannya mana ya? Ini ya. Ini dia nih. Aduh, ngelik. Nah, ini dah untuk kopi.
kita kembalikan ke awal, kita masukkan ke sini, kita ke sini. Nah tadi kan ini, nah jadi nilai H2 adalah M kurang P1 V R1 kuadrat H1 per P2 kurang P1 V R2 kuadrat. Nah ini kita bisa substitusikan nilai R2 kuadratnya yang kita dapatkan, yaitu R2 tadi. Yang berapa tadi R2? Nah ini kalau kita kuadratkan akar hilang, jadi kita buat bawah H2 adalah M kurang P1 V R1 kuadrat H1 per P2 kurang P1 V R2 kuadratnya berapa? 2 terus per M kurang P1 per M kurang P1 VR1 kuadrat H1. Atau ya benar, M1 VR1 kuadrat H1. Kita kupas tuntas aja di sini ya. Kali T kuadrat ya. MGB T kuadrat MGB 4V kuadrat. V kuadrat. Mau panjang ya, nggak apa-apa kok, asal kita mau belajar semua itu pasti bisa. Dikurangi B kuadrat per M kuadrat, B kuadrat M kuadrat per P2 kurang P1 V R2 kuadrat H2 tambah setengah P1. Oke. Setengah P1 VR1 kuadrat H1 VR1 kuadrat H1 ya. Oke. Pas ya. Oh ini kurang V nya. Iya, oke. Ini dia persamaannya. Atau kita bagusin lagi lah ya biar keren. Jadi H2 adalah apa? M kurang P1 V R1 kuadrat H1 per P2 kurang P1 dikali V dikali lagi 2 per M kurang P1 V R1 kuadrat H1 ya kan, dikali lagi T kuadrat MGB per 4V kuadrat dikurangi B kuadrat M kuadrat per P2 kurang P1 dikali V R2 kuadrat H2 ditambah setengah P1 R1 kuadrat B1 V sama aja nya penuhan juga. Jadi ini ya persamaannya ya. Nah ini dia. Oke cukup panjang ya kawan, tapi itulah pertanyaan jawabannya yang saya simpulkan daripada pertanyaan soal-soal yang sangat sulit ini, termasuk soal tingkat olimpiade nasional. Wajar saja, ini kita harus mengetahui konsep-konsep dasar bagaimana kita mengetahui kesetimbangan, dinamika hukum Newton,
banyak yang harus kita tahu konsep daripada ini. Oke, hanya inilah yang saya bisa jelaskan. Semoga ilmu ini bisa sangat bermanfaat bagi saudara yang menyaksikan sekalian. Terima kasih.